Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Gimana kabarnya, Pak San? Alhamdulillah. Karena dia kayak semangat aja. Baik, Pak San, kali ini kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan melakukan praobservasi kelas nih, Pak San. Pak San mengajar, jadi kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, Pak San ya. Nah, nanti besok Pak San ini mengajar, kira-kira tujuannya belajarnya apa ya, Pak San? Mau mengajar tentang apa, Pak San? Terima kasih sebelumnya. Ini sudah luar biasa kami menyampaikannya. Untuk mengajar besok ini rencana untuk kegiatannya adalah bagaimana siswa itu tujuannya adalah untuk memahami tentang materi teks narasi. Memahami teks narasi, Mas Andi. Memahami teks narasi. Siswa itu mampu memahami secara intrinsiknya. Secara intrinsiknya ya. Dari unsur-unsur di dalamnya tentang teks narasi. Nah, walaupun mungkin sebenarnya siswa tidak bisa memahami secara itu, tapi dalam unsur tersebut ada beberapa yang mereka bisa pahami dan tujuan tersebut bisa digali dulu saya pada siswa. Berarti besok tujuan pembelajarannya tentang siswa itu bisa memahami teks narasi secara intrinsik ya. Nah, ada lagi Pak San tujuan pembelajarannya selain itu? Selain dari itu, ya, anak bisa menerapkan dari apa yang dia dapatkan dari pembelajaran yang disampaikan dari itu terkait tentang materi teks narasi, bisa menerapkan atau merefleksikan terhadap kehidupan sehari-hari dari materi ini. Ada materi yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Itu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Baik. Untuk ini Pak San, area pengembangan yang tidak dicapai, kira-kira area apa yang ingin Pak San ingin capai di area pengembangan ini? Pengembangan yang dicapai ini terhadap siswa ya, Ya. peserta didik. Tentunya tentang pemahaman mereka, utama kan pemahaman dari materi ini. Capaiannya siswa dapat memahami apa itu pengertian teks narasi terkait dengan unsur-unsur yang di dalam dalam teks narasi tersebut, sehingga ada tata cara pembelajaran menulisnya itu ada di sana, sehingga inti dari yang akan ditujukan hingga pencapaian pada siswa itu adalah bisa memahami pembelajaran dari teks narasi tersebut tadi. Berarti Pak Hasan ini area pengembangan yang dicapai tentang murid itu biar paham ya, supaya paham tentang teks narasi tersebut ya. Pengertian teks narasi. Apakah ada area pengembangan yang ingin dicapai lagi Pak Hasan selain pemahaman materi? Ya, pertamanya adalah tadi dari tujuan itu tentang karakter juga ya, karakter anak itu terhadap pembelajaran, terhadap materi yang dipelajari. Karakter itu setidaknya bisa berubah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan pada dari perjalanan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berarti selain siswa bisa memahami materi, siswa juga diharapkan bisa ya pembentukan karakter dalam pembelajaran. Oke, untuk strategi yang dipersiapkan Pak San? Strategis yang digunakan tentunya persiapan yang dilakukan memberikan mendesain pembelajaran di kelas sehingga nantinya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan proses belajar baik. Dalam artian Kondisikan. dan di sini membuat RPP berarti ya? Buat RPP, perencanaan, lalu mengkondisikan kelas. Jadi persiapan RPP, mengkondisikan kelas, dan tentunya memetakan kebutuhan siswa yang akan saya laksanakan besok. Dari kebutuhan siswa itu dari media atau model pembelajaran yang bagaimana, saya nanti bisa merancang dari kebutuhan sekarang. Apakah ada strategi khusus atau metode buat pembelajaran pelaksanaan besok Mas? Ya, untuk pembelajaran besok itu insya Allah kalau tidak ada kendala, dengan kendala mungkin karena kita masih di sini
biasanya saya mengajar itu menggunakan slide PowerPoint yang menggunakan media proyektor LCD. Menyiapkan media ya. Menyiapkan media. Kalau tidak ada kendala, mungkin karena mati lampu atau karena ini basisnya digital internet daring, tentunya kapasitas internetnya kalau tidak mendukung ketika belajar kurang. Tapi disiapkan antisipasi dengan kondisi kelas. Berarti strategi yang dipersiapkan itu bisa saya ambil ke RPP, kemudian mengkondisikan kelas ya, terus memetakan kebutuhan siswa, terus yang terakhir itu menyiapkan media yang menarik ya, berupa PowerPoint yang berbasis digital ya. Luar biasa sekali. Kayaknya menarik sekali pelajaran saya Pak Hasan ini. Baik, di sini kita sudah membuat kesepakatan nih Pak Hasan. Besok saya akan melakukan supervisi akademis, ikut masuk dalam kelas Pak Hasan. Terkait itu kita akan fokus ke dalam ranah-ranah yang kita sepakati hari ini Pak Hasan. Ya, dimana kesepakatan kita hari ini saya bacakan Pak Hasan. Tujuan pembelajarannya berupa memahami teks narasi secara intrinsik, kemudian menerapkan teks narasi tersebut dan merefleksikannya dari kehidupan sehari-hari. Kemudian area yang dikembangkan itu yaitu tentang pemahaman narasi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian juga diharapkan peserta didik itu terbentuk karakter dalam pembelajaran ini. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu antara lain ya RPP, kemudian rencana pemeriksaan kelas, menentukan atau memetakan kebutuhan siswa, yang kemudian diawali dengan menyiapkan media berupa PowerPoint berbasis digital. Baik, nanti besok kita akan fokus tentang itu. Apa yang telah kita sepakati, nanti Pak Hasan ngajar biasa, saya akan izin ikut dalam kelas Mas Hasan. Mungkin itu aja observasi hari ini Pak Hasan. Sampai ketemu besok. Semoga kita bisa selalu dan bisa ketemu hari berikutnya. Terima kasih Mas Hasan. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasi di waktu DC, saya yakin pernah dipelajari. Teks narasi itu ada beberapa kelompok dengan narasi. Dari teks narasi ini kita akan pelajari tentang teks narasi fantasi. Kalau fantasi ada yang tahu kan? Cerita ada cerita kalau novel karena novel itu dari penulis menceritakan tentang kehidupan orang yang sedang bercinta, tentang cinta. Dia penulisnya menggambarkan kecerdasan sana, menuliskan detail awal cerita sampai dengan akhir cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hasan. Oke, selamat ya, sudah selesai mengajar tadi, luar biasa sekali pembelajarannya. Jadi itulah rutinitas kita jadi guru itu Pak Hasan. Walaupun pekerjaan ini. Gimana Mas Hasan tadi setelah Pak Hasan ngajar di kelas 7, apa yang Pak Hasan rasakan setelah Pak Hasan selesai mengajar? Terima kasih terkait dengan perasaan saya ketika belajar tadi itu, alhamdulillah saya sangat senang dan tadi pas waktu di sekolah di kelas juga semangatnya tetap masih ada walaupun dalam suasana puasa kayak ini. Di kelas juga memang tadi kondisi anak juga tidak maksimal karena memang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan semangat puasanya dan begitu luar biasa juga. Baik, Pak Hasan senang ya berarti ya sudah selesai, rasanya sudah lega ya, senang. Kira-kira Pak Hasan, kita kan kemarin sudah melakukan observasi, kemudian saya tadi sudah masuk kelas supervisi, melihat pembelajaran Pak Hasan yang luar biasa, antusias anak-anak bagus ya. Apa harapan Pak Hasan dari kegiatan supervisi ini ke depan? Ya, harapan saya dari kegiatan seperti ini ya tentunya ini sebagai barometer atau pengukur saya dalam kegiatan belajar, proses belajar ke depan itu terutama. Dan yang tentunya yang tidak kalah penting adalah peningkatan dari
pemahaman anak terhadap materi yang disampaikan. Maksudnya dari kegiatan observasi ini tentunya ada rencana-rencana tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Harapan yang semoga terlaksana ke depan ya. Kita ngobrol sebentar dalam 10 menit atau 20 menit Pak supaya agak enak ya. Kemudian kalau Pak San menilai atau Pak San merasa tadi pembelajarannya Pak San yang dilakukan di kelas itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Pak San harapkan atau belum ya? Terkait dengan hasil tujuan pembelajaran yang diharapkan dari perencanaan sebelumnya, saya kalau dilihat dari pemahaman itu, saya rasa tadi ini dari sebagian itu bisa memahami dari materi yang disampaikan. Itu mungkin berkat dari rencana yang sudah matang dipersiapkan, mungkin juga dari beberapa siswa atau peserta didik yang memang kurang memahami itu mungkin karena memang terkendala dengan media yang tidak maksimal digunakan dari perencanaan sebelumnya. Alhamdulillah pencapaian itu di atas rata-rata anak-anak untuk bisa memahami dari materi yang dibahas tadi. Nah, kalau menurut Pak San nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak San sekarang dalam pencapaian tujuan belajar tersebut? Saya lihat ya, kalau dari hasil evaluasi yang saya lakukan itu adalah sekitar 6 sampai 7 skala pemahaman siswa terhadap materi yang belajar. Berarti masih ada perlu yang ditingkatkan. Ada itu yang saya katakan tadi itu ada beberapa siswa yang perlu ditingkatkan dari pemahaman materi. Nah, menurut Pak San nih, kenapa sih atau alasannya apa ada waktu dikatakan masih ke skala 6 atau 7 itu, apa alasannya kok menyebutkan masih di angka segitu? Apakah ada gangguan atau hambatan dalam pembelajaran sehingga siswa masih di skala 6 dan 7? Ya, terkait dengan ada beberapa siswa yang memang tidak mencapai dari target teman-teman yang disampaikan oleh saya pada saat pembelajaran itu mungkin karena media yang digunakan. Kemarin sebelumnya saya merancang kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti harapan saya untuk kegiatan pembelajaran hasilnya itu dapat maksimal mencapai target yang saya targetkan. Tapi karena memang media yang digunakan untuk pembelajaran tadi itu sebelum perencanaan ternyata rencananya memang kemarin kan baru pakai slide proyektor, media yang digunakan sudah disiapkan, tapi karena lampu berhalangan mati juga itu yang sudah direncanakan. Tapi dengan adanya kurang tersebut saya membuat strategi supaya anak ikut abad di materi yang walaupun tidak menggunakan media dirancang sebelumnya. Iya, tadi sempat mati lampu juga ya. Itu yang sudah dipersiapkan. Membuat anak-anak mungkin jadi agak terhambat pembelajarannya ya. Betul. Baik. Kalau seperti itu mungkin ke depan itu solusinya seperti apa nih Pak San biar untuk menanggulangi media ketika mati lampu? Ya, terkait untuk ke depan tentang dengan kondisi yang tadi itu tentunya ada persiapan. Mungkin kalau tadi kan tentunya butuh lampu listrik yang menyala, mungkin dengan media lain yang bisa mengantisipasi kegiatan itu supaya lancar, mungkin bisa diproyeksikan dari sekarang untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendukung pemahaman anak lebih dari skala-skala yang sebelumnya kurang dan lebih meningkat lagi persiapan. Itu kan tadi kita bicara hambatan ya, betul. hambatan dalam belajar yang lampu sehingga anak itu tidak bisa melihat slide PowerPoint yang tadinya didesain semenarik mungkin ya. Ya, itu hambatannya. Mungkin kalau dilihat dari segi kelebihannya Pak San, apa kelebihan dari pembelajaran dari Pak San? Dan Pak yang membuat Pak San bangga ya, Pak San senang gitu, apa ya membuat seperti itu kira-kira? Ya, terkait dengan hasil yang membanggakan bagi saya itu walaupun dengan keterbatasan yang dilakukan dari media yang dilakukan, saya berpikir kalau program kalau rencana yang tadi itu jalan tidak ada kendala, mungkin saya udah nampak
apa itu kebanggaan saya, karena memang sudah didukung oleh media. Akan tetapi karena media tidak ada, tapi saya menggunakan media lain sehingga anak itu bisa paham dengan skala walaupun tidak mencapai maksimal yang saya targetkan, tapi agak dengan skala yang seperti itu saya merasa puas dengan media yang lain, walaupun dengan kondisi itu media yang lain walaupun sudah direncanakan atau sudah dilaksanakan, media yang lain itu ada peningkatan, itu membuat saya bangga. Bangga ya dengan keterbatasan media, tapi anak tetap bisa belajar, berjalan dan bisa mencapai skala 6 sampai 7 tersebut ya. Memang sebuah kebanggaan sendiri ya untuk seorang guru ya. Perjuangan itu juga ini. Perjuangan ya. Kemudian Pak Hasan dari tadi kan ada skala 6. Harapannya kalau medianya juga nggak ada kendala, listrik nyala, media bisa tampilkan ke anak-anak ya. Kira-kira Pak Hasan harapannya pengen anak itu meningkat ke skala berapa Pak Hasan? Tentunya saya sebagai guru pada rumah mapel bahasa Indonesia ini harapannya anak itu bisa mengambil dari skala keseluruhan siswa itu bisa memahami. Tidak-tidaknya dari skala 10 itu 8-9-nya itu ada di sana untuk bisa tercapai dengan media pembelajaran yang digunakan. Itu harapan saya. Mungkin kalau 8-9 bisa lah, mampu ya. Mampu lah itu. Kira-kira kalau menurut Pak Hasan ketika anak dikatakan berhasil sampai skala 9 atau bahkan mudah-mudahan sampai 10, nah itu kira-kira ukurannya apa nih Mas Hasan? Bisa dikatakan siswa itu berhasil Mas? Ya, terkait dengan ukuran itu mungkin dari hasil skala yang itu mungkin anak bisa memahami tentang materi tersebut sehingga bisa diaplikasikan terhadap materi selanjutnya. Kan tidak terfokus pada kegiatan materi yang ini, karena dari materi itu ada keterkaitan sehingga mereka memahami dari pemahaman mereka, dan juga nilai afirmasinya itu meningkat. Berarti dalam artian di sini menurut Pak Hasan siswa yang berhasil itu siswa yang nantinya bisa mengaplikasikan atau sebagai dasar lah ya materi itu ke jenjang satunya, materi satunya, karena ini saling berkesinambungan ya, sehingga dasarnya itu sudah paham duluan ya, seperti itu ya. Benar, pemahamannya dulu lah. Kemudian nih Mas nih untuk membantu semua terlaksana dengan lancar dan baik, kira-kira Pak Hasan yang mana sih yang akan terlibat ini? Harapannya yang akan terlibat supaya pembelajaran Pak Hasan ini bisa lancar, bisa sukses dan bisa membuat anak-anak ini paham betul dengan materi yang Pak Hasan asalkan. Kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Pak Hasan? Ya, tentunya di sini keterlibatan dari yang di dalam lingkungan sekolah, dan juga mungkin dari teman sejawat yang kita juga tidak terpaku pada apa itu potensi diri. Mungkin dari potensi teman sejawat bisa kita manfaatkan mengambil lagi pemahaman terhadap materi-materi itu. Dan juga dari kondisi lingkungan siswa itu tentunya, dan lingkungan sekolah itu atau lingkungan kelas itu tentunya akan mendukung dari proses belajar itu lebih berhasil. Nah, kira-kira kapan Pak Hasan akan dilaksanakan untuk kedepannya ini? Ya tentunya untuk kedepannya pas waktu kegiatan belajar itu sudah dirancang untuk mempersiapkan diri lebih semaksimal mungkin supaya anak bisa lebih meningkat pembelajarannya. Dengan kondisi seperti itu tentunya anak juga sudah mulai belajar dengan baik. Kalau kita mempersiapkan dari sekarang. Berarti minggu depan bisa lebih maksimal lagi. Baik, berarti minggu depan kita coba untuk ini ya, memaksimalkan media belajar tersebut ya. Kemudian apa komitmen Pak Sani terhadap tentang aksi ini? Tentunya apa menjaga banyak semua sistem atau seperti mana? Ya, dengan aksi nyata yang dilakukan ini tentunya harapannya ke depannya itu bisa komit dengan kegiatan ini, karena saya lihat dari kegiatan ini memang positif sekali, terutama dalam peningkatan mutu proses kegiatan Belajaran ya. Karena sangat positif sekali, terutama dari dukungan yang dilakukan dari perencanaan itu akan memberikan efek positif terhadap hasil belajar. Baik, semoga
kita bisa terus memajukan ya siswa kita di sini supaya Sangat sekolah kita. Kalau sekolah kita kita ini di wilayah urban ya bisa dikatakan jauh dari kota, kita bisa kalah dengan sekolah yang ada di kita. pelajarannya sangat bagus sekali Pak. Semoga ke depan bisa terlaksana Pak Hasan. Dan kita bisa jumpa lagi dengan coaching yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya Pak Hasan nih, ketika sudah kita melaksanakan kajian pembelajaran Pak Hasan, ke depan Pak Hasan, ke depan itu Pak Hasan kira-kira apa nih aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Hasan? Tadi kan di awal kita Pak Hasan fokus pada pemahaman materi dan pemahaman karakter nih kan. Nah, ke depan Pak Hasan ingin mengembangkan apa lagi? Kalau ini yang masih tentang Karakter ya. Karena peningkatannya itu, karena kita masih fokus bagaimana mengembangkan tadi, tapi peningkatannya Peningkatan. yang sudah ada itu ketingkatkan dengan pengembangan materi yang sifatnya bisa membuat anak itu lebih kepada peningkatan karakternya. Sama ada kegiatan-kegiatan ada kegiatan P5 dan profil pelajar Pancasila itu kita tingkatkan dari materi-materi yang ada. Paling nggak kita masukkan ya, kita lima ke pelajaran. Tujuannya dari dicapai itu apa Pak? Harapan tujuannya yang dicapai ketika karakter siswa ini Ya, tingkatkan tujuan. tujuannya untuk memberikan untuk meningkatkan karakter anak itu supaya lebih mandiri terhadap perkembangan pembelajaran yang sekarang ini yang kita bisa lihat itu pembelajaran yang berkonsisten. Karena ditetapkan dari awal kan. Jadi kalau kita tidak bendung dengan karakter positif, terutama profil pelajar Pancasila ini yang sangat digalakkan oleh Pak Menteri kita yang berbasis dengan kurikulum Merdeka ini, anak tidak akan akan tergerus dengan budaya-budaya digital ini, terutama efek negatif dari dari gadget yang ada. Gadgetnya ya. Berarti kesimpulannya itu anak bisa mandiri lah ya dalam belajar tanpa disuruh, mereka dengan udah minat belajar ya. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya nih Pak Sani. Ukuran keberhasilannya seperti apa sih ketika anak datang mandiri? Tentunya ukuran keberhasilannya anak bisa belajar sendiri tanpa ada arahan dari anak bisa dalam pembelajaran tanpa arahan dari sekolah, tanpa arahan dari guru, mereka sudah bisa belajar sendiri tanpa diperintah, tanpa komando, mereka sudah bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dengan kemajuan yang ada. Kemudian siapa nih kira-kira faktor pendukungnya nih Pak Sani bisa istilahnya membuat keberhasilan untuk meningkatkan karakter itu tinggi? Pendukungnya siapa? Tentunya yang bisa mendukung itu ada guru terutama gurunya ya. Gurunya dan dari orang tua, jadi guru, kepala sekolah atau sebagai leader Sekolah ya. sebagai leader di satuan pendidikan tersebut. Dan juga murid mungkin ya. Murid juga. Murid tidak termasuk. Kalau murid tidak konsisten dengan dirinya, tentunya tidak akan berubah. Dan juga dukungan dari stakeholder instansi, terutama instansi pendidikan. Kalau dari instansi pendidikan tidak mendukung seperti itu dengan dukungan fasilitas yang berganti sangat besar. Bagaimana dengan sekolah dengan kondisi keuangan bos yang diharapkan untuk mengadakan pembelajaran, kalau tidak ada dukungan itu akan berkurang. Ada dukungan dari sana, tentunya harapannya bisa lebih maksimal ya. Kalau waktunya Mas kira-kira dilaksanakan kapan ya? Waktunya ya selanjutnya. Berarti masih di bulan April ini ya, minggu kedua ya. Bisa dikatakan setelah puasa ini kita akan mulai berpuasa. Selain karakter siswa ya, apalagi Mas yang ingin dikembangkan menurut Pak Hasan ketika Pak Hasan ngajar itu Pak Hasan ingin mengembangkan
mengembangkan apa dalam diri Pak Hasan? Kalau saya sih bagaimana bisa ini ada saya Ya. bukan peserta didik. Kalau saya sih bagaimana mengembangkan keterampilan saya. Keterampilan Pak Hasan yang dikembangkan itu kira apa nih Pak Hasan? Terkait dengan keterampilan bagaimana mengolah pemahaman saya terhadap media aplikasi yang akan digunakan dalam belajar. Jadi tidak cukup dengan pemahaman saya dengan media akan digunakan, kita akan belajar untuk mencari keterampilan-keterampilan yang sifatnya bisa mendukung pelajaran saya. Berarti saya bisa tarik kesimpulan itu yang ingin dikembangkan Pak Hasan itu penguasaan materi dan media ya? Iya. Sama media. Tujuannya dari sampai apa sih Pak Hasan ketika Pak Hasan menguasai materi dan media ini? Tujuannya memudahkan proses belajar mengajar di kelas, dan mempercepat pemahaman anak terhadap materi yang itu. Tapi memudahkan anak menarik juga ya, kalau membuat media yang menarik anak-anak antusias untuk belajar ya. Dan ukuran keberhasilannya apa sih Hasan ketika Pak Hasan ini dikatakan menguasai materi dan media, keberhasilannya seperti apa? Tentunya anak lebih paham, Anak depannya ya. anak lebih paham terhadap materi yang disampaikan, media yang digunakan, meningkatkan media yang saya gunakan itu anak lebih cepat paham. Tidak anak tidak cepat bosan dalam pembelajaran, antusiasnya meningkat. Harapannya memang luar biasa sekali. Kemudian yang terlibat siapa aja nih Mas yang pendukungnya nih? Apa yang terlibat? Tentunya ini kan kita belajar, artinya yang terlibat juga partisipasi siswa, keaktifan siswa di sana murid, juga guru, rekan sejawat, dan juga orang tua. Dan kalau pentingnya sekolah seperti itu. Kapan Mas akan dilaksanakan Mas? Untuk pelaksanaannya ya minggu depan Sama ya kayak sama ini ya. tentang juga sebulan dengan kegiatan yang tadi bisa dikolaborasikan. Oke, Mas Hasan, secara dari pengurus Pak Hasan, pembahasannya sangat menarik sekali. Banyak ide-ide yang cemerlang dari Pak Hasan. Semoga ke depan bisa terlaksana dan membuat anak-anak itu lebih antusias rasanya di pertemuan selanjutnya. Pak Evan juga ya, belajar antusias juga karena memang generasi di Pak Evan ini yang akan memberikan pelajaran dan menyenangkan bagi siswa. Kita sama-sama belajar mengenai. Baik Mas Hasan, terima kasih atas waktunya ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya pengen lihat juga perkembangan anak-anak ini. Baik, semoga sehat selalu Mas Hasan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.